Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzala lahul qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lidawil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Pemirsa Kultum Ramadan Afista dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Maka untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan insan-insan yang bertakwa. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat, berwasiat kepada para sahabatnya, yang pada hakikatnya wasiat ini atau pesan ini, nasihat ini ditujukan kepada seluruh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang mafhumnya, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, patuh dan taatilah meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena sesungguhnya orang yang hidup setelahku pasti akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah terhadap sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan hindarilah hal-hal yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis di atas ada beberapa poin yang dapat kita petik ataupun kandungan dari hadis tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, pesan takwa. Takwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan dilarang-larangannya, baik di tengah keramaian maupun dalam keadaan bersendirian. Perintah takwa ini juga telah diperintahkan atas orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan, mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga ke atas kalian, bertakwalah kepada Allah. Kemudian pesan yang kedua yaitu pesan mengenai taat. Jadi kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin yang muslim dalam hal kebaikan. Maka ini hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin. Pemimpin yang seperti apa yang harus kita taati? Yaitu pemimpin yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sekiranya pemimpin tersebut tidak mentaati Allah dan Rasulnya atau mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak wajib kita ikuti. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya dalam perkara kebaikan. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq.
Namun apabila seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin dan memimpin kita, ini orang yang tidak memiliki keahlian di dalam bidangnya, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Karena sabar dalam dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki keahlian itu lebih kecil resikonya akan terjadinya kerusakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kirimkan di tengah kita pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga yaitu pesan berpegang teguh terhadap sunnah baginda Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Nabi SAW bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin wa fi riwayatin mi'ati syahid." Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku di zaman rusaknya umatku, maka pahalanya seorang syahid. Dalam riwayat lain disebutkan 100 orang syahid. Maka untuk itu kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah dalam setiap keadaan, dalam setiap suasana dan keadaan, dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian juga sunnah khulafaur rasyidin, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu khulafaur rasyidin yang pertama, khalifah pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian pesan yang keempat yaitu untuk menghindari bid'ah. Secara lughawi yaitu secara bahasa, bid'ah inilah menciptakan suatu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Secara syariat yaitu menciptakan suatu hal yang baru dalam agama yang bertentangan dengan syariat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Mustafa Adib Al-Bugha, beliau telah menulis dalam kitab Al-Wafi ini, beliau menulis dalam kitabnya bahwasanya Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan bahwa sunnah bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Jika bid'ah itu sesuai dengan sunnah atau tidak bertentangan dengan sunnah dan syariat, maka ini bid'ah hasanah. Tapi bila mana bid'ah itu bertentangan dengan syariat, dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat. Sebagaimana yang terdahulu belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika pembukuan Al-Quran. Al-Quran dahulunya tidak dibukukan, tapi ketika Sayyidina Umar menjadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dicanangkanlah usulan ini, diteruskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan berhasil dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itulah pesan-pesan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pesan-pesan ini atau nasihat ini dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada umat baginda Rasulullah SAW yang lain. Ini saja dapat saya sampaikan. Benar yang datang dari Allah, kurang yang mohon dimaafkan. Untuk sekurang majelis kita tutup pada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.